Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang sosialisasi sedekah di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Saudaraku kaum muslimin, sedekah dalam Islam sangat dianjurkan sebagai wujud jiwa sosial dan agar terciptanya satu kesatuan dalam kehidupan. Setiap sedekah yang dikeluarkan, balasannya pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Sekecil apapun harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan keikhlasan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan berlipat ganda. Dan terkadang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika kita menolong seseorang, mungkin orang tersebut tidak bisa membalas kebaikan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menggerakkan tangan-tangan yang lain untuk membalas kebaikan yang telah kita lakukan tersebut. Ini salah satu alasan mengapa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang sedang bersiap-siap menuju perang Tabuk untuk mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu turun kepada Rasulullah SAW ayat tentang sedekah, yaitu yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, seruan Rasulullah SAW itu disambut seketika oleh Abdurrahman bin Auf dengan menyerahkan 4.000 dirham miliknya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, harta milikku hanya 8.000 dirham. 4.000 dirham aku tahan untuk diri dan keluargaku, sedangkan 4.000 dirham aku serahkan lagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah SAW pun menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang engkau tahan dan apa yang engkau berikan. Kemudian datang sahabat yang lain, yaitu Utsman ibn Affan, dan beliau berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan melengkapi peralatan dan pakaian bagi mereka yang belum mempunyainya." Ujarnya, adapun Ali bin Abi Thalib, ketika ia hanya memiliki 4 dirham, ia pun segera menyedekahkan 1 dirham pada waktu malam hari, 1 dirham saat siang hari, 1 dirham secara terang-terangan, dan 1 dirham lagi secara diam-diam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat beliau begitu antusias dan spontan menyambut seruan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka meyakini bahwa akan ada balasan yang berlipat ganda sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sedekah adalah penolak bala, penyubur pahala, dan pelipat ganda rezeki. Seperti sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang pada tiap-tiap bulir itu terjurai 100 biji. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya akan membalasnya hingga 700 kali lipat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah SAW menggambarkan sedekah dengan bersabda, kepada tiap muslim dianjurkan bersedekah. Para sahabat bertanya, "Wahai Nabiullah, bagaimana jika ada orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan?" Lantas Rasulullah SAW bersabda, hendaklah dia berusaha dengan tangannya untuk bekerja hingga memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu dia bersedekah dengannya. Kemudian mereka bertanya lagi, jika dia tidak memperoleh sesuatu, bagaimana ya Rasulullah?
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab lagi, hendaklah dia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena itu merupakan bagian dari sedekahnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Pada setiap ucapan tahmid ada sedekah. Pada setiap ucapan tahlil ada sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah. Melarang dari suatu kemungkaran adalah sedekah. Mendatangi istrimu yakni menggaulinya adalah juga sedekah. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah jika memenuhi kebutuhan syahwatnya ia pun dikategorikan mendapatkan pahala? Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa pendapatmu bila ia menempatkan pada tempatnya yang haram? Bukankah ia berdosa? Demikian pula bila ia menempatkan pada tempat yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kedua hadis tadi menyatakan bahwa sedekah tidak hanya sebatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materi atau harta benda kepada orang-orang miskin ataupun fakir. Tetapi sedekah juga mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Dan sedekah yang paling utama adalah memberikan kepada orang yang paling membutuhkannya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses membangun masyarakat Muslim yang sejahtera, adil dan makmur di atas landasan kasih sayang. Yang diantaranya adalah dengan membudayakan sedekah. Dan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang bakhil, beliau mendoakan agar keadaannya berubah, sehingga mau berkorban dan mau memberi dan mencukupi kebutuhan orang lain. Dan barang siapa yang berinteraksi dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya ia tidak kuasa untuk menolak toleransi dan seruan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Al-Hasan juga pernah mengatakan, Al-Ahnaf pernah melihat seorang laki-laki yang menggenggam uang dirham. Lalu ia bertanya, milik siapa itu? Lelaki itu pun menjawab, ini adalah milikku. Al-Ahnaf pun berkata, tidak, uang itu bukan milikmu hingga engkau mengeluarkannya untuk mendapatkan pahala yang besar sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan tersebut menjelaskan bahwa di dalam harta yang kita punya masih terdapat hak orang lain yang membutuhkannya. Dan akan menjadi milik kita apabila telah dikeluarkan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagi dengan kaum muslimin yang lainnya. Oleh karena itulah, jika kita ingin agar harta yang kita miliki akan tetap ada dan menjadi milik kita sepenuhnya, baik di dunia maupun di akhirat, maka marilah kita sedekahkan harta-harta yang kita miliki, sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan contoh para sahabat radhiyallahu anhum ketika diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang gemar bersedekah sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita di jalan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.